In Indonesian context, I would say that ideology is not the only thing that drives people to be involved in violent extremism. Like personal grievance, loss, or frustrations of social situation or condition that drive them to be involved in terrorist acts. Keluarga modal utama kita. Ketika keluarga itu hancur, tentu anaknya akan hancur. Karena peran penting keluarga di dalam suatu unit terkecil, terutama orang tua, kakak, saudara, itu sangat berperan penting. Baik tidaknya seseorang anak itu berpengaruh besar dalam lingkungan keluarganya. Ada beberapa keluarga yang tidak memiliki pengetahuan bagaimana mereka bisa melindungi anak-anak dari radikalisme. Mengapa orang-orang itu mudah terradikalisasi itu adalah karena rasa ingin tahu, terutama remaja-remaja di Indonesia. Mereka itu banyak ingin tahu mengenai sesuatu hal. Jadi ketika mereka mempelajari suatu hal, kalau tidak ada bimbingan dari keluarga atau dari orang-orang di dekatnya, maka mereka akan salah mengambil contoh atau mengambil role model. Anak itu akan berpengaruh pada lingkungan keluarganya. Ketika lingkungan keluarganya itu menjadi orang yang bertahan terhadap relisiansi, maka mereka juga akan memiliki relisiansi dengan permasalahan sosial yang ada. Jika saja keluarga itu adalah keluarga yang rentan, maka keluarga itu akan menjadi orang-orang yang rentan dengan radikalisme. Tetapi ketika keluarga itu kuat, paparan radikalisme itu menjadi tidak berarti di dalam keluarga itu. Kami mendapat rujukan seorang anak yang kurang lebih usia 18 tahun. Dia adalah korban pola asuh dari orang tuanya. Setelah kami lakukan rehabilitasi mulai dari identifikasi, asesmen lanjutan, kemudian kami lakukan rencana intervensi, kemudian intervensi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang CEV, yang didapatkan dari Hidayah dan BNPT, sehingga pelaksanaan itu cukup membantu kami. Pada saat pertama banget bagaimana mereka menolak untuk membaca Pancasila, bagaimana mereka menolak ikut upacara, itu adalah tantangan kami. Itu memang butuh proses yang sangat panjang, mengembalikan dia agar bahwa kamu itu adalah anak-anak Indonesia yang sangat baik gitu kan. Sampai akhirnya 1 tahun lebih mereka bisa kembali lagi kepada usia anaknya, walaupun awalnya memang menolak tapi akhirnya berhasil. Mereka setiap ada kegiatan upacara mereka mengikuti, mereka yang menjadi pemimpin upacaranya. Itu merupakan suatu keberhasilan kecil bagi kami, tapi itu hal-hal yang memang kami kembangkan agar mereka kembali lagi menjadi warga negara Indonesia yang baik. Ada perubahan semenjak saya mengikuti pelatihan ini sejak tahun 2020, terutama pada saat proses wawancara. Dulu saya belum begitu percaya diri atau masih merasa takut mewawancarai orang yang terpapar radikalisme. Tetapi ketika setelah diberikan banyak ilmu terutama mengenai teknik wawancara, saya sudah mulai dapat lebih baik mendapatkan informasi-informasi yang terkait. Kita mencoba untuk melakukan standarisasi dari pelayanan kami. Ambil contoh pelayanan terhadap anak, dulu pendekatannya fokus ke anak, sekarang kita pendekatannya melibatkan keluarga dengan family based rehabilitation gitu. Kerjasama itu menjadi ada dasarnya gitu sehingga penanganan kasus yang dilakukan menjadi lebih baik. Tidak semua dikerjakan sendiri, tapi ada bagian-bagian yang dikerjakan oleh orang lain, oleh institusi lain, dan itu sangat menolong untuk penanganan kasus yang dilakukan. Pengetahuan dan keterampilan yang saya peroleh, saya sudah menerapkan terutama dalam pemberian pelayanan kepada ekstremis terorisme dan termasuk di dalam pelaksanaan reintegrasi, sehingga kita sudah tahu tahapan-tahapannya, step-stepnya, dan kemudian juga konsep-konsep apa itu mulai dari tingkat awal dan tingkat reintegrasi. Hidayah is successful in addressing the gap in the issues of supporting families in countering violent extremism. This is first time I heard that excellent programs that support families. We are very thankful to Hidayah to deliver interesting and great programs for Indonesian practitioners, especially Indonesian social workers, to strengthen and to build their capacity in delivering their services to their clients. Program Hidayah menurut saya memberikan banyak kesempatan bagi saya untuk menemukan pembelajaran-pembelajaran
mengenai ekstremisme dan radikalisme, tentang sejarah, tentang keluarga, tentang banyak hal. Bekerja sama dengan banyak instansi, banyak orang, dan BNPT dengan Hidayah adalah hal terbaik dalam hidup saya. Banyak hal, banyak ilmu terkait dengan salah satunya adalah bagaimana kita memahami tentang unit keluarga, membangun kepercayaan, memahami bagaimana bekerja sama dengan orang-orang yang terpapar. Itu adalah ilmu-ilmu yang kami dapatkan selama kami mengikuti kegiatan Hidayah dan BNPT.